Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Ini adalah lanjutan dari video di playlist atau kuliah analisis algoritma. Kita akan masuk ke pembahasan tentang kompleksitas algoritma. Kurang lebih nanti ada 2 video di pembahasan tentang kompleksitas algoritma untuk pertemuan kali ini. Nanti ada sesi berikutnya sebenarnya. Maksudnya part berikutnya, jadi, itu digunakan untuk pertemuan selanjutnya kurang lebih juga nanti ada sekitar 2 sampai 3 video ya. Oke, di video pertama ini kita akan bahas tentang kompleksitas algoritma. Materi yang saya pakai ini saya ambil dari diktat kuliah matematika diskrit yang disusun oleh Pak Rinaldi Munir di ITB. Jadi kalau di kampus lain di ITB contohnya, eee, materi ini disampaikan di kuliah analisis algoritma. Di kuliah matematika diskrit. Nah, kalau di kita ini dibahas di analisis, algoritma. Oke. Nah, eee, pertama pendahuluannya, motivasinya, algoritma itu harus benar, selain benar, algoritma juga harus efisien. Efisien itu artinya apa? Efisien itu waktu, lalu kemudian sumber daya yang dipakainya itu harus sekecil mungkin. Karena algoritma bisa jadi benar, tapi kemudian membutuhkan waktu proses dan menggunakan ruang memori yang cukup besar. Nah, algoritma yang bagus itu adalah algoritma yang memang efisien. Dia menggunakan waktu yang cukup cepat, lalu kemudian penggunaan memori yang lebih sedikit dibandingkan algoritma yang lain. Nah, efisiensi ini tadi sudah disampaikan, nanti akan kita lihat sebenarnya hanya dari waktu yang diperlukan, walaupun, secara konsep juga berhubungan dengan ruang memori yang dipakai. Hanya saja karena komputer saat ini, itu secara memori sudah tidak banyak bermasalah gitu ya, jadi nanti akan dilihat berdasarkan, waktunya. Lalu kemudian algoritma yang efisien itu yang meminimkan waktu dan ruang memori. Oke, lalu kemudian nanti kebutuhan waktu itu ataupun ruang memori bergantung pada masukannya. Jadi setiap algoritma itu kan menerima masukan data yang akan diproses dalam algoritma tersebut. Maka untuk pengukuran waktu dan ruang memorinya seberapa efisien itu bergantung nanti dari jumlah masukannya. Nah, nanti jumlah masukannya biasa kita sebut dengan N ya. Itu, terminologi yang kita pakai. Nah, sebuah persoalan itu bisa diselesaikan lebih dari satu algoritma ya. Kita mungkin pernah belajar di kuliah algoritma ataupun, nanti setelah materi ini kita akan belajar beberapa strategi menyelesaikan satu persoalan. Itu banyak algoritma yang kita bisa pakai. Dalam pengurutan misalkan kita pernah belajar bubble sort, selection sort, insertion sort, dan lain sebagainya. Ataupun nanti dalam searching pun, seperti itu ya, ada banyak algoritma. Jadi, nanti kita akan melihat algoritma mana yang lebih baik itu berdasarkan efisiensi algoritma ini dalam menyelesaikan persoalan. Karena algoritma ini sudah harus pertama dipastikan berhasil sesuai dengan goals-nya. Misalkan algoritma pengurutan, ya nanti hasil akhirnya harus sudah jelas pasti berurut. Nah, tapi kita akan menilai mana yang kemudian, eee, algoritma yang paling efisien. Nah, kecepatan algoritma ini apakah dipengaruhi oleh hardware gitu ya? Kalau kita, punya hardware, lalu kemudian kita merasa bahwa hardware kita ini cukup jadul gitu ya, maka yang kita lakukan adalah kita mengupdate hardware-nya gitu ya. Misalkan yang tadinya hard disk drive kita ganti dengan SSD gitu ya, lalu kita tambahkan, eee, graphic processing unit, ya memang itu bisa bisa, eee, apa namanya, mempercepat proses dari program yang kita pakai, tapi yang kita tinjau di sini adalah bagaimana kompleksitas algoritmanya. Kenapa seperti itu? Ini ada satu contoh misalkan ada satu,
apa namanya, algoritma ini garis yang, apa namanya, yang diagonal sebelah kiri ini, dia punya nilai kompleksitas 2 pangkat n, 2 pangkat jumlah masukan. Lalu kemudian kita punya prosesor yang itu kecepatannya 10 pangkat min 4. Nah, ketika dia kompleksitasnya 2 pangkat n dengan prosesor 10 pangkat min 4 atau hardware 10 pangkat min 4, maka ini grafiknya seperti ini. Ya, grafiknya yang ini, misalnya dia punya 15 data, kira-kira di bawah 1 detik, 20 data dia akan meningkat jadi 1 menit, 25 data dan seterusnya ya. Dia, apa namanya, sifatnya naik gitu ya, ini. Lalu kemudian kita update hardware-nya yang tadinya 10 pangkat min 4 kecepatannya jadi lebih baik, jadi 10 pangkat min 6. Dia akan bergeser gitu ya, dia akan bergeser, tapi karena tipikal dari algoritma ini memproses secara, eksponen gitu ya, 10 pangkat n gitu ya, 2 pangkat n, maka, eee, kecepatannya itu ya dia memang lebih baik gitu ya, lebih baik, tapi kemudian ternyata kalau datanya semakin besar juga, maka sifat dari algoritma ini juga memerlukan waktu, komputasi yang cukup tinggi juga. Jadi perbedaan hardware memang, mempercepat tapi tidak signifikan. Berbeda misalkan ketika kompleksitas dari algoritmanya itu n pangkat 3 ya, polinom n pangkat 3. Kalau tadi 2 pangkat n, yang ini n pangkat 3. Maka kurvanya akan seperti ini ya. Ketika kita punya hardware yang kecepatannya 10 pangkat min 4, oke, dia masih di atas. Begitu hardware-nya kita ganti dengan yang lebih baik, maka akan sangat signifikan berubah, lihat ya. Dia akan sangat signifikan berubah, mempercepat waktu dari komputasinya. Jadi, kebutuhan hardware saja itu tidak selalu, apa namanya, menjadi solusi untuk mempercepat program yang kita punya. Tapi kita harus, membuat program yang, kita jalankan, yang kita coding itu, dia efisien dalam memproses data. Nah, perhitungan kebutuhan, eee, waktu ini, eee bagaimana sih cara menghitungnya? Apakah kita menghitung misalnya berdasarkan waktu dari start program itu awal, lalu selesai, apa namanya, di start di waktu berapa, selesai di waktu berapa gitu ya, kalau kita coding gitu ya. Nah, mengukurnya bukan dengan cara seperti itu ya, bukan misalnya menghitung nih program kita jalanin, "Oh, program saya 1 detik Pak, selesainya," gitu ya. Lalu kemudian algoritma ini 2 detik gitu ya, dihitung dari waktunya, bukan seperti itu ya. Menghitung, kebutuhan waktu itu. Jadi menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur eksekusi, lamanya eksekusi program dijalankan, itu bukan cara yang tepat. Nah, bukan itu nanti yang akan dipelajari. Kenapa? Karena waktu eksekusi itu bergantung dari bahasa mesin yang berbeda. Misalnya kita punya OS yang berbeda, meskipun dengan bahasa pemrograman yang sama, kita running di Apple dengan kita running di, Windows, nanti itu akan berbeda karena berbeda arsitektur bahasa mesinnya, dan juga dengan, lintas sistem operasi yang lain. Nanti itu akan sangat mempengaruhi gitu ya, walaupun mungkin hardware-nya terlihat sama gitu ya. Atau bisa juga yang kedua alasannya, setiap bahasa pemrograman itu menghasilkan bahasa mesin yang berbeda, compiler bahasa pemrograman yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan saya, coding algoritma yang sama di Python dengan coding algoritma yang sama di C, itu kemungkinan misalkan lebih cepat menggunakan C gitu ya, karena lebih dekat dengan bahasa mesin. Walaupun algoritmanya sama, walaupun hardware-nya sama, walaupun OS-nya sama. Jadi untuk menghitung kompleksitas algoritma bukan dihitung, "Oh, program saya ini berapa lama running-nya," bukan seperti itu, tapi nanti kita akan melihat, apa namanya, proses-proses penting apa yang akan diperhitungkan. Nah, lalu model dari pengukuran waktu ataupun ruang memori ini, dia harus independen, nggak boleh bergantung ke hardware-nya, nggak boleh bergantung dengan bahasa pemrogramannya. Jadi kita bisa melihat kompleksitas dari satu algoritma ini dari algoritmanya. Nah, lalu besaran yang dipakai untuk menentukan model abstrak pengukuran ini, untuk ruang baik itu ruang memori ataupun waktu proses, itu disebut kompleksitas algoritma.
Nah, nanti kita akan melihat, kompleksitas waktu, time complexity, walaupun secara konsep sebenarnya ada space complexity, kompleksitas, ruang gitu ya. Nah, kompleksitas waktu itu kita sebutkan dengan Tn ya, fungsi T terhadap N jumlah data yang diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dilakukan di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Jadi dia menerima masukan N, lalu kemudian, si T ini bentuk abstrak dari proses mengolah N. Nah, kalau untuk kompleksitas ruang itu disimbolkan dengan Sn. Ini diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang ada di algoritma yang kita jalankan. Karena setiap algoritma kan menggunakan struktur data yang berbeda. Nah, nanti itu simbolnya dengan Sn. Lalu kemudian dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu ataupun ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan ruang yang diperlukan dengan meningkatkan ukuran masukan N. Artinya kita bisa melihat nih pergerakan, dari algoritma ini kalau masukannya kemudian kita rubah gitu ya. Nah, contoh misalkan, eee, tadi kan kita sudah bahas bahwa ukuran masukan N ini menyatakan banyaknya data yang diproses oleh sebuah algoritma ya. Misalkan kita punya array gitu ya. Array, panjangnya itu 10. Nah, algoritma pengukuran untuk 10 elemen array ataupun larik maka N-nya 10. Kalau untuk algoritma pencarian di 500 elemen array atau larik maka N-nya 500. Lalu kemudian, ada algoritma yang sudah diulas di video sebelumnya tentang travel salesman, apa namanya, problem pada sebuah grafnya yang lengkap gitu ya, dengan, 100 simpul maka N-nya 100 gitu. Kalau yang keempat, kalau algoritma perkalian 2 buah metriknya 50 kali 50 maka N-nya 50. Lalu kemudian algoritma menghitung polinom dengan derajat kurang dari sama dengan 100 maka N-nya 100. Nah, jadi dalam perhitungan kompleksitas waktu, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja ya. Jadi kita sebut variabelnya N, bukan instan dari suatu nilai, bukan, apa namanya, bukan 10-nya, bukan 500-nya, bukan 50-nya, bukan, angka-angka ini, tapi kita sebut dengan nanti dengan N gitu ya. Nanti, kita meninjau atau mengabstraksi satu kompleksitas algoritma dengan menyebutkan, eee, N ini N ini sebagai variabel masukan. Oke teman-teman, itu untuk, video bagian pertama tentang kompleksitas algoritma. Nanti setelah ini kita akan, belajar dari contoh-contoh bagaimana, menilai dari kompleksitas algoritma. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.